semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Di video kali ini, Mama akan sharing dan sedikit berbagi tips bagaimana cara meracik media tanam yang pas untuk anakan keladi agar anakan keladi tersebut cepat tumbuh besar dan banyak mengeluarkan tunas daun baru. Di sini Mama memiliki 2 pot anakan keladi, satunya adalah Red Jaguar Caladium dan satunya adalah Infinity Caladium. Kedua jenis keladi ini adalah jenis keladi hibrid yang harganya termasuk lumayan pedas alias lumayan mahal, apalagi untuk keladi yang size-nya dewasa. Nah, untuk mensiasati harga tanaman hias yang lumayan tinggi, Mama biasanya lebih menyukai membeli tanaman dengan size atau ukuran yang kecil atau anakannya, seperti kedua jenis tanaman keladi ini. Kedua jenis keladi ini Mama beli offline di depo tanaman hias yang ada di kota Mama. Tapi mohon maaf, Mama nggak mau sebutin harganya karena harga tanaman hias itu berbeda-beda di setiap daerah. Nanti takutnya ada yang julid, bilang mahal, nipu, dan sebagainya. Pada saat kita membeli tanaman hias, apalagi jika kita membelinya di depot-depot tanaman hias biasa, itu biasanya mereka menggunakan metan yang seadanya. Nah, biasanya jika Mama merasa bahwa metan yang digunakan tanaman tersebut kurang pas, biasanya Mama akan langsung ganti metannya dengan racikan metan yang biasa Mama gunakan. Begitu pula dengan kedua jenis anakan keladi ini. Pada saat Mama cek media tanam yang digunakan untuk Jaguar Caladium ini metannya hanya berupa sekam mentah dicampur dengan tanah yang lengket. Metan yang seperti ini, kalau menurut Mama kurang pas jika digunakan untuk anakan keladi. Karena selain metannya kurang poros, metan yang mengandung tanah yang lengket seperti ini, dia akan mudah memadat dan mengeras. Nah, metan yang padat dan keras ini kurang bagus untuk pertumbuhan akar dan tunas daun. Agar anakan keladi cepat bertumbuh besar, harus diiringi dengan pertumbuhan umbi yang lebih besar serta pertumbuhan akar yang lebih banyak. Oleh karena itu, untuk anakan keladi, Mama biasanya membuat racikan metan yang biasa Mama gunakan khusus untuk mempropagasi tanaman, yaitu metan yang terdiri dari campuran sphagnum moss atau lumut kering dengan hidroton. Untuk sphagnum moss-nya, teman-teman bisa menggunakan lumut hidup, itu lebih baik lagi. Akan tetapi karena Mama tidak mempunyai lumut hidup, maka Mama menggunakan lumut kering atau sphagnum moss. Jika teman-teman menggunakan lumut hidup, biasanya lumut hidup itu dijual dalam bentuk yang sudah ready, jadi bisa langsung dipakai sebagai media tanam. Nah, kalau untuk sphagnum moss karena dia kering, maka harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam. Untuk mengolah sphagnum moss menjadi media tanam yang siap pakai, itu mudah sekali ya teman-teman. Cara mengolahnya sebagai berikut. Jadi pertama-tama sphagnum moss kering ini disiram dengan air dan direndam kurang lebih 10 hingga 15 menit.
Perendaman ini berfungsi agar sphagnum moss yang kering tadi menjadi lemas, tidak keras dan kaku, dan juga sekaligus untuk membersihkan sphagnum moss kering agar lebih higienis dan siap sebelum digunakan. Setelah dilakukan perendaman kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, lalu sphagnum mossnya diperas, dibuang airnya, lalu direndam kembali dengan menggunakan larutan vitamin B1 khusus untuk tanaman. Oh ya, di video sebelum-sebelum ini ada penonton yang komentar di video Mama bertanya, apakah untuk vitamin B1 boleh diganti dengan mentega? Karena mentega juga kan mengandung vitamin B1. Nah, entahlah penonton ini apakah memang benar bertanya ataukah hanya ingin lucu-lucuan, Mama juga kurang tahu. Tapi yang pasti Mama untuk vitamin B1 hanya menggunakan vitamin B1 yang khusus untuk tanaman. Jadi Mama tidak pernah menggunakan B1 yang lain, termasuk vitamin B1 yang dari IP. Sphagnum moss yang telah kita cuci bersih dan kita peras kering tadi, lalu kembali kita rendam ke dalam air yang telah diberi larutan vitamin B1. Fungsi dari vitamin B1 ini untuk memberikan nutrisi kepada sphagnum moss dan juga untuk merangsang pertumbuhan akar. Keistimewaan dalam penggunaan sphagnum moss sebagai media tanam adalah kemampuannya dalam mengikat air serta menjaga kelembapan media tanam. Jadi, sphagnum moss ini sangat cocok sekali jika kita gunakan untuk tanaman keladi yang memang sangat membutuhkan kelembapan yang tinggi dan konstan. Sambil menunggu rendaman sphagnum moss di dalam larutan vitamin B1, kita juga bisa langsung menyiapkan hidroton untuk campuran media tanamnya. Jadi hidroton ini sebelum digunakan sebaiknya dicuci bersih dengan air terlebih dahulu. Fungsi dari hidroton dalam racikan media tanam ini adalah untuk memberikan rongga pada media tanam sehingga sistem aerasi atau perputaran oksigen di dalam media tanam menjadi lebih baik. Nah, aerasi yang baik ini tentu akan sangat bagus sekali untuk pertumbuhan akar tanaman anakan keladi. Masih sembari menunggu sphagnum moss yang direndam di dalam larutan B1 tadi, Mama di sini akan membongkar pot anakan keladi yang tadi Mama beli. Nah, cara membongkarnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi potnya ditekan-tekan terlebih dahulu, lalu dikeluarkan tanamannya secara hati-hati, jangan sampai merusak akar. Nah, teman-teman semua bisa lihat metan yang mereka gunakan di sini. Ini metannya sudah padat dan keras. Jadi metannya ini memang fix harus diganti karena jika tetap menggunakan metan yang ini, maka pertumbuhan anakan keladi akan menjadi sangat lambat.
Ini adalah kedua anakan keladi yang telah Mama keluarkan dari potnya dan telah dibersihkan akarnya dari media tanam yang lama. Lalu sekarang kita akan meracik dan menyiapkan media tanam untuk kedua anakan keladi ini. Pertama-tama, masukkan hidroton ke dasar pot. Kira-kira aja mungkin kurang lebih sekitar 1/3 dari pot kita masukkan di dasar pot. Lalu masukkan juga sphagnum moss yang tadi telah kita rendam dengan vitamin B1. Tidak perlu diperas, jadi tetap dengan mengandung air seperti itu, langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam pot seperti ini. Kemudian anakan keladinya langsung saja ditanam ke dalam sphagnum moss, diletakkan ke dalam sphagnum moss. Setelah itu, masukkan kembali hidroton di bagian atas sphagnum moss. Setelah anakan keladi ini ditanam, kemudian anakan keladi ini diletakkan di tempat yang teduh, yang ada naungannya. Akan tetapi setiap pagi anakan keladi ini mendapatkan sinar cahaya matahari langsung. Karena baru dilakukan repotting, maka anakan keladi ini bisa teman-teman siram dengan melakukan penyemprotan dengan menggunakan vitamin B1 selama 1 minggu setiap hari. Dan selanjutnya untuk penyiramannya bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan air biasa. Demikianlah video dari Mama kali ini, cara meracik media tanam untuk anakan keladi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.